Selamat malam, wahai penunggu kamar angker. Pergantian tahun, satu waktu di mana semua manusia di muka bumi biasanya berharap pada masa yang lebih baik dan berusaha melupakan keburukannya di masa lalu. Sebuah lembaran barulah. Kedua cerita yang gue kumpulkan sekarang juga terjadi di malam pergantian tahun. Di ujung lorong gelap, Baru gue sadar kalau yang makhluk ini maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati kursi belakang masih kosong. Di malam yang gelap. Cerita pertama menceritakan tentang satu grup pertemanan ketika mereka sedang liburan untuk merayakan tahun baru. Tak disangka, baru beberapa jam memasuki tahun yang baru, mereka harus mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kejadian apa itu? Kita simak sama-sama di cerita yang gue beri judul Malam Tahun Baru di Rumah Sewa. A dan 3 temannya, B, C, dan D, semuanya cowok, ingin merayakan tahun baru dengan suasana berbeda. Mereka menyewa sebuah rumah besar di pinggiran kota yang terkenal dengan arsitektur antiknya. Rumah itu tampak sempurna untuk acara kecil-kecilan mereka. Cukup luas, jauh dari keramaian, dan menawarkan pemandangan persawahan yang luar biasa indah. Walau perjalanan ke tempat tersebut agak macet, karena semua orang juga berpikiran sama gitu, mau merayakan tahun baru di tempat di sekitar situ lah. Tapi bagi A dan kawan-kawan, perjalanan tersebut worth it lah. A dan kawan-kawan tiba sore hari dan mulai mempersiapkan peralatan bakar-bakar dan menurunkan berbagai macam snack untuk pesta kecil mereka. Namun D lah yang sejak awal merasa ada yang tidak beres dari rumah itu. Walau dia hanya berkata sambil lalu bahwa ada, dalam tanda kutip, hawa aneh yang berasal dari beberapa ruangan di rumah itu, terutama di bagian kamar belakangnya. Katanya, malam mulai larut. A dan kawan-kawan tenggelam dalam mabar game ponsel dan bercanda-canda. Suara mereka menggema di dinding putih bersih rumah tersebut, karena tempatnya yang lumayan luas. C yang tidak ikut karena sedang mempersiapkan panggangan, tiba-tiba berlari memasuki ruang tamu tempat A, B, dan D bermain. Wajahnya terlihat campuran antara kaget dan takut. Ada cewek di kamar belakang. Kulihat dari halaman, ujarnya. A, B, dan D menenangkan C. Malah mereka menjawabnya dengan bercanda. C kembali keluar, berpikir apa yang dia lihat hanya halusinasi. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap melingkupi rumah. Semua orang berteriak kecewa. Sekaligus ya tertawa-tawa gugup, membayangkan akan merayakan tahun baru di dalam gelap. A segera mencari senter di dapur, sementara B menyalakan lilin. Saat cahaya lilin menerangi ruangan, B merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak menyadari pertamanya, namun kemudian dia tersadar juga. Cahaya lilin menghasilkan bayangan di dinding, namun bayangan tersebut lebih satu. Karena A sedang berada di dapur, harusnya bayangan yang ada di tembok ada 3, tapi ini malah 4. Mata B terbelalak. Namun sebelum B bisa memberitahu semua temannya, A kembali dengan senter. Saat cahaya senter menyapu bayangan tersebut, sosok itu menghilang. Suasana semakin mencekam ketika pukul 11:30. Pintu ruang tamu tiba-tiba berderit terbuka. Semua orang membeku. Tidak ada angin malam itu, dan mereka yakin pintu itu tertutup sempurna gitu. Di luar pintu, hanya masuk cahaya dari rumah-rumah di kejauhan. Siapa yang buka? Tanya D dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. A mencoba tetap tenang, berjalan ke pintu itu dan menutupnya. Namun, saat ia kembali ke tengah ruangan, pintu lain di ujung lorong terbuka. Kali ini bunyinya lebih keras, seperti didorong paksa. Menyaksikan hal itu, A, B, dan C berlarian ke halaman.
Rumput di halaman terasa basah dan licin di bawah kaki telanjang mereka. Kemudian mereka semua melihatnya. Cewek yang tadi dilihat C muncul dari lorong di belakang ruang tamu. Wajahnya tertutup hampir seluruhnya oleh rambut. Wanita ini dengan sedikit diterangi cahaya lilin bergerak seakan-akan dia sedang memanggil mereka semua untuk masuk. Keempat pemuda ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan begitu saja vilanya. Karena tidak ada lagi yang berani masuk setelah kejadian itu gitu. Ya emang ya, untuk perayaan tahun baru tuh memang harus izin gitu. Ke pemilik betulannya sama pemilik gaibnya kalau ada. Kasihan banget. Tapi 4 orang ini lebih beruntung dari 2 orang di cerita berikutnya. Paling enggak 4 orang tersebut sampai ke tempat yang mereka mau. Ini adalah cerita tentang Ardi dan Dita yang rencananya mau tahun baruan di sebuah villa, malah dibikin kesasar. Di cerita yang gue beri judul Jalur Alternatif. Malam tahun baru adalah waktu yang dinanti oleh banyak orang untuk merayakan dan bersenang-senang. Seperti itu juga rencana Dita dan Ardi. Mereka memutuskan untuk menghabiskan malam pergantian tahun di sebuah villa di salah satu kota di Jawa Timur yang mereka sewa bersama teman-teman. Dengan mobil kecil mereka, perjalanan dimulai saat senja mulai memeluk langit. Yakin ini jalannya? Ardi bertanya lagi ke Dita yang sedang melihat GPS. Di jalan utama tadi merah semua, ini kita diarahkan ke jalan yang ini. Dita memperlihatkan layar HP-nya sesaat pada Ardi. GPS di ponsel Dita menunjukkan rute terbaik ke villa tersebut. Jalanan sempit dan berkelok-kelok khas daerah pegunungan mulai terasa semakin mencekam seiring bertambahnya malam. Suasana semakin dingin dan hanya lampu depan mobil yang menembus pekatnya kabut. Agak lama mereka berjalan, mereka tidak menemukan mobil lain, baik di depan maupun di belakang mereka. Sementara, suasana di sekitar hanya berisi pohon-pohon tinggi. "Telepon Mira coba," kata Ardi. Mira adalah teman mereka yang sudah berada lebih dulu di tempat tujuan. Dita menuruti. Hanya butuh 2 dering sebelum telepon diangkat. "Dita!" teriak Mira dari seberang telepon tanpa bilang halo. Sangat Mira sekali. "Halo juga Mira," Dita tertawa. Dan melanjutkan, "Mir, ini kan kita lewat jalur alternatif ya? Bener nggak sih tempatnya? Jalannya kayak hutan-hutan lebat gitu soalnya." "Oh iya, betul kok. Lanjutin aja terus," kata Mira. "Oke Mir, udah pada datang belum Mir? Kok kayaknya sepi banget di situ?" tanya Dita yang memperhatikan kalau tidak ada suara lain selain suara Mira di telepon. Padahal harusnya sudah ada banyak orang di sana dan pestanya sudah mau dimulai. Tidak ada jawaban, lalu telepon terputus. "Kata Mira bener sih," jawab Dita singkat. Ardi mengangguk. Namun, keganjilan mulai terasa ketika mereka melewati sebuah gapura tua yang terbuat dari batu. Gapura itu tidak tercantum di peta. Anehnya, jalan setelah melewati gapura itu tampak seperti jarang dilalui kendaraan. Semak-semak tinggi menjulur hingga hampir menutup jalan. "Gak masuk akal ini. Harusnya udah deket nih villanya," gumam Ardi sambil memutar setir dengan hati-hati menghindari beberapa lubang besar di jalan. "Aku cek GPS lagi deh," Dita menawarkan. Sebelum dia menyadari bahwa udah gak ada sinyal di HP dia. "Gawat," gumam Ardi. "Ya udah kita muter aja deh. Lebih baik lewat jalan yang pasti-pasti aja tapi macet daripada nyasar di tempat yang kita nggak tahu." Ardi hendak memutar balik mobilnya. Namun, gerakan dia terhenti ketika dia melihat kaca spion. Jalan yang dia lewati tadi tampak seperti sudah tidak ada. Di sekelilingnya hanya hutan tinggi-tinggi dan lebat. "Jalannya kemana? Tadi kan kita baru lewat," Ardi berkata dengan panik. Dita memandang berkeliling. Sosok-sosok gelap seperti tampak bersembunyi di balik pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka. Long story short, Ardi berhasil menemukan pemukiman warga ketika dia akhirnya memutuskan untuk berjalan di kegelapan hutan, di satu-satunya jalan setapak yang tersedia.
Mobil mereka pun akhirnya diselamatkan dari tengah hutan pada pagi harinya. Walaupun saat itu tanah sedang lunak karena hari sebelumnya hujan, namun tidak ditemukan jejak ban mobil Ardi dimanapun di sekitar lokasi. Sedangkan mobil Ardi itu stuck di tengah-tengah hutan katanya. Dan yang lebih mencengangkan gue rasa adalah kata-kata Mira ketika mereka bertemu. Dia tidak pernah mendapatkan telepon masuk dari Dita dan tidak pernah merasa mengarahkan Dita ke jalan itu. Segitu aja dari gue. Have a nice nightmare.